Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa mewakilkan kelompok 4 yang beranggotakan Ilanatri Quraini NIM 598 dan teman saya Fajarun Nur Rohman NIM 599 akan menerangkan materi yaitu akuntansi penghimpunan dana. Lalu saya akan menjelaskan materi awal yaitu penghimpunan dana wadiah atau titipan, yaitu yang tidak bagi hasil tapi menggunakan sistem bonus, yang melainkan tidak selalu menggunakan bonus. Produknya yaitu ada dua, giro dan tabungan. Selanjutnya ada mudharabah atau bagi hasil dengan menggunakan sistem bagi hasil. Produknya ada dua, yaitu tabungan dan deposito. Lalu penghimpunan dana sendiri menjadi dua bagian, yaitu ada wadiah dan mudharabah. Dalam wadiah ada dua macam, yaitu giro dan tabungan. Lalu dalam mudharabah dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada deposito, tabungan, mutlaqah, dan muqayyadah. Dan tipe dari muqayyadah dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem on dan off. Lalu selanjutnya ada pengertian wadiah. Wadiah yad al-amanah merupakan titipan murni. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan. Lalu ada wadiah yad ad-damanah, merupakan pengembangan dari wadiah yad al-amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada giro wadiah. Giro wadiah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Lalu yang kedua ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro wadiah sebagai berikut. Yang pertama ada bersifat titipan. Lalu yang kedua ada titipan bisa diambil kapan saja atau on call. Lalu yang ketiga ada tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Karakteristik wadiah. Dari giro wadiah sendiri memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama, harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh overdraft. Yang kedua, dapat dikenakan biaya titipan. Yang ketiga, dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan, misalnya menetapkan saldo minimum. Untuk yang keempat, penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan biljet giro sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kelima, jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Dan yang keenam atau yang terakhir, dana wadiah hanya dapat digunakan seizin penitip. Tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tabungan wadiyah sebagai berikut. Yang pertama bersifat simpanan, lalu yang kedua simpanan bisa diambil kapan saja atau ontel atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Penghimpunan dana prinsip mudharabah. Mudharabah sendiri adalah perjanjian atas suatu jenis pengkongsian, di mana pihak pertama atau sahib al-mal menyediakan dana dan pihak kedua atau yang biasa disebut mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati bersama. Lalu terdapat rukun mudharabah. Yang pertama yaitu sahibul mal atau pemilik dana atau nasabah, dan mudharib atau biasa disebut pengelola dana, pengusaha atau bank. Terdapat pemilik dan pengelola modal. Ada dua pihak, yaitu pemilik dana sahibul mal dan nasabah mudharib yang harus memenuhi kriteria cakap hukum, yakni sebagai berikut. Yang pertama sudah dewasa atau berusia di atas 18 tahun. Yang kedua tidak gila atau hilang ingatan. Yang ketiga tidak dalam pengampuan. Yang keempat tidak dilarang oleh undang-undang. Dan yang terakhir, rukun mudharabah yang satu ini penting untuk dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak cakap hukum, perjanjian mudharabahnya dapat dibatalkan. Rukun yang kedua yaitu keuntungan. Keuntungan adalah sejumlah harta kelebihan hasil usaha dibanding modal yang dikeluarkan. Syarat keuntungan dalam rukun mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak. Yang kedua, jumlah keuntungan harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak. Dan yang ketiga, persentase keuntungan harus dituangkan dalam kontrak secara tegas. Misalnya melalui klausula bahwa sahibul mal mendapat bagian sepertiga dari total keuntungan, sedangkan mudharib mendapatkan 2/3-nya. Rukun mudharabah yang ketiga yaitu amal atau usaha adanya modal. Modal sebagai rukun mudharabah harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, diketahui jenis dan jumlahnya oleh kedua belah pihak. Yang kedua, modal berbentuk uang atau barang yang dapat ditakar nilainya. Dan yang ketiga, modal tidak dalam bentuk piutang mudharib. Dan yang terakhir, saat modal diserahkan, mudharib menerimanya secara langsung. Rukun yang keempat yaitu ijab qabul. Kedua pihak melakukan ijab dan qabul untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak. Syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua pihak harus secara eksplisit menyebutkan tujuan kontrak atau akad. Dan yang kedua, penerimaan dan penawaran modal dilakukan bersamaan dengan pembuatan kontrak. Dan yang ketiga, akad dituangkan dalam bentuk tertulis, korespondensi, atau cara-cara modern lainnya. Pembagian mudharabah. Pembagian mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu mudharabah mutlakah atau investasi tidak terkait, yang dimana pihak pengusaha diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun dan diaplikasikan pada tabungan dan deposito. Dan yang kedua, mudharabah muqayyadah atau investasi terikat, yaitu pemilik dana membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana, seperti hanya melakukan mudharabah dalam bidang tertentu saja. Dan selanjutnya adalah mudharabah muqayyadah unbalance. Mudharabah muqayyadah unbalance ini adalah simpanan khusus pemilik dana menetapkan syarat tertentu dan harus diikuti bank beserta akad, dan bank memberitahukan mengenai nisbah dan sebagainya.
menerbitkan tanda bukti khusus, serta deposito memberikan sertifikat atau tanda simpan kepada deposan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah off balance. Bank sebagai perantara pemilik dana dan pelaksana usaha. Nah, di sini bank harus menerbitkan bukti simpanan khusus disimpan dalam rekening administrasi dan disalurkan langsung kepada pihak yang diamanatkan untuk menerima dana tersebut, dan pihak bank juga berhak mendapatkan namanya sebuah komisi dari transaksi tersebut. Jadi sampai sini sekian, jika ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih.